consistency is the key to any success. And if you can find that, then you're on to a winner. So that's our challenge. We've got to find a way of doing that. Big one next week, obviously. Another tough one, but on the back of today, we've got a good foundation to build on. Banyak yang bilang Manchester United cuma menang hoki di derby Manchester. Michael Carrick bakal mencoba membantah anggapan ini dengan mengalahkan Arsenal di akhir pekan nanti. Namun bertandang ke Emirates Stadium adalah mimpi buruk untuk United. Ditambah Arsenal makin menunjukkan aura mental juaranya di musim ini dengan terus kokoh di puncak klasemen Liga Inggris. Meski begitu, Carrick punya satu kunci vital yang bisa melukai The Gunners di kandangnya sendiri. Jadi apakah narasi Arsenal mau turun sendiri atau diturunkan King MU bakal terbukti? Bagaimana kira-kira prediksi skema Michael Carrick melawan Arsenal nanti? Ujian berat melawan pemuncak klasemen. Setelah mengalahkan Manchester City, laga berikutnya bakal kembali menjadi ujian berat untuk Manchester United. Ya, pertandingan kontra Arsenal, sang penguasa klasemen di Emirates Stadium. Duel ini akan sangat penting untuk Michael Carrick dan United. Ini adalah kesempatan terbaik untuk membuktikan kalau 3 poin di derby Manchester bukan cuma menang hoki. Carrick juga menyadari anak asuhnya tidak boleh larut dalam euforia sesaat. Dia menekankan kata konsisten usai pertandingan kontra The Citizens di Old Trafford. Konsistensi adalah kunci kesuksesan apapun, dan jika Anda bisa menemukannya, Anda sudah berada di jalur yang benar. Itulah tantangannya. Pekan depan ada tantangan besar, tandang ke Arsenal. Akan menjadi laga yang sulit, tutur Carrick. Lantas, seberapa besar peluang United menghadapi Arsenal nanti? Yang jelas, match di Emirates Stadium kami prediksi akan lebih sulit dibanding pertandingan kontra Manchester City. Apakah prediksi ini muncul karena Arsenal adalah pimpinan klasemen Premier League? Selain perkara itu, The Gunners yang sekarang adalah tim yang sudah sangat matang. Mereka mulai punya aura mental juara yang sebelumnya tidak terlihat di musim lalu. Jika kalian kurang setuju, mari flashback ke pertemuan pertama antara United dan Arsenal di musim ini. Saat itu The Gunners berhasil mencuri 3 poin di Old Trafford dengan skor 0-1. Padahal banyak yang menyebut Manchester United lebih layak menang karena mendominasi pertandingan. Secara statistik bisa dibilang argumen tersebut cukup valid. Setan merah unggul dalam segala aspek mulai dari XG, jumlah shots on target, sampai penguasaan bola. Satu-satunya yang kurang dari United saat itu adalah gol. Mengutip perkataan Ruben Amorim setelah laga berakhir, United harusnya lebih layak menang dari The Gunners. Kami pantas mendapatkan lebih dan kami adalah tim yang lebih baik, ini jelas. Tetapi pada akhirnya kami kalah. Kami perlu memperkuat pertahanan dalam situasi bola mati. Kami telah melakukan banyak hal dengan benar, ucap Amorim saat itu. Sementara Arsenal memang kalah secara statistik, tapi mereka tampil lebih klinis dan cerdik memaksimalkan peluang sekecil apapun. Gol tunggal The Gunners yang dicetak oleh Ricardo Calafiori di laga tersebut cuma punya angka XG sebesar 0,91. Dan inilah yang kami sebut sebagai aura mental juara dari The Gunners. Meski banyak yang bilang kalau puncak klasemen adalah channel King MU, kami tetap berusaha objektif. Itulah yang membedakan kami dari channel-channel lain. Kembali ke Arsenal, di musim ini mereka bisa menemukan gol demi gol dari situasi pertandingan yang sulit. Arteta mengungkap salah satu kunci perbedaan anak asuhnya di musim ini dengan musim lalu. Pelatih asal Spanyol ini tidak ingin Arsenal terlalu gampang ditebak di musim ini. Kami perlu memastikan bahwa saat kita berkembang, kita tetap mempertahankan hal-hal hebat yang kita lakukan dan hanya melakukan penyesuaian serta menciptakan hal-hal yang dapat memberikan nilai besar bagi kita, tegas Arteta. Omongan Arteta bukan perkataan tanpa bukti atau sekedar omon-omon belaka. Jika dibedah lebih dalam, pola permainan The Gunners memang sulit ditebak di musim ini. Inilah yang harus diwaspadai oleh Carrick dan United di pertandingan nanti. Mari kita ambil contoh proses build-up Arsenal yang dinamis dan adaptif menyesuaikan lawannya. Meriam London bisa bermain dengan setup 4-3-3 di mana Declan Rice dan Martin Odegaard melengkapi Martin Zubimendi. The Gunners juga membangun serangan dengan pola 3-2-4-1. Skema ini mengharuskan Ricardo Calafiori untuk masuk ke lini tengah. Hasil dari pola ini bisa kita lihat saat proses gol pertama Arsenal ke gawang West Ham pada Oktober 2025 silam. Calafiori yang tiba-tiba masuk ke lini tengah bikin perhatian rapat West Ham terbongkar. Di momen itulah Rice langsung mengambil inisiatif melepas bola lambung terukur di belakang bek-bek West Ham. Rotasi posisi pemain yang cair dan tidak bergantung pada formasi di atas kertas bikin Arsenal sangat berbahaya.
Selain itu, The Gunners juga punya kedalaman squad yang mumpuni. Mereka punya 2 pemain terbaik di setiap posisi. Hal ini juga disorot oleh Gary Neville selaku pandit Sky Sports dan legenda Manchester United. Pemain mereka yang masuk dari bench bisa memberikan dampak besar. Kualitas pemainnya merata, mereka bisa memainkan siapa saja. Arsenal punya banyak opsi untuk menurunkan skuad, itu tidak dimiliki tim lain, ucap Neville. Faktor-faktor ini yang bikin Arsenal nyaman menguasai puncak Premier League dan Champions League. Mereka juga baru saja meraih kemenangan ke-7 di UCL. The Gunners menghempaskan Inter Milan dengan skor 1-3 di Giuseppe Meazza. Sampai di sini, Carrick dan United harus mati-matian di Emirates Stadium pada 26 Januari nanti. Jika ingin kembali meraih 3 poin, Setan Merah tidak boleh hanya membawa euforia kemenangan atas City. Duel taktik Michael Carrick dan Mikel Arteta. Dari kemenangan atas Manchester City, fans Manchester United terlihat optimis pada Michael Carrick. Mereka mulai yakin Carrick adalah sosok yang tepat untuk Setan Merah. Racikan taktik gelandang kesayangan Sir Alex Ferguson ini terbukti bisa mengalahkan Pep Guardiola. Di laga tersebut, Carrick punya banyak ide untuk mengakali skema Pep. Dan racikan strategi ini bisa kembali diulang untuk melawan Mikel Arteta di Emirates. Carrick bakal mencoba bermain lebih menunggu, seperti saat menghadapi Pep. Dengan membiarkan Arsenal menguasai lebih banyak bola, United bisa mengincar momen counter-attack. Setan Merah bakal sulit dihentikan saat menyerang dengan kecepatan tinggi. Itulah alasan kenapa Carrick membawa 3 winger untuk mengisi lini serangnya. Kecepatan Patrick Dorgu, Bryan Mbeumo, dan Amad Diallo saat transisi menyerang akan menciptakan banyak masalah untuk Arsenal. Carrick bakal mencoba DNA United untuk membongkar pertahanan solid The Gunners. Selain bermain counter-attack, Setan Merah juga bisa mencoba skema yang sama dari laga kontra City. Salah satunya dengan menumpuk pemain di area tengah untuk memaksa Arsenal bermain melebar. Keberhasilan Carrick memutus serangan City ke area tengah bikin pertahanan Setan Merah lebih aman. Jika skema ini digunakan untuk menghadapi Arsenal nanti, maka Setan Merah punya peluang yang cukup besar. Alasannya, winger-winger The Gunners tidak punya atribut 1 lawan 1 sebaik Jeremy Doku. Namun, United perlu waspada jika Arteta memilih Leandro Trossard ketimbang Gabriel Martinelli. Secara permainan, Trossard memang bukan winger yang agresif atau suka gocek sana-sini. Namun, pemain asal Belgia ini punya visi kreativitas yang berbahaya. Trossard masih menjadi pencetak assist terbanyak untuk Arsenal di musim ini. Selain Trossard, United juga harus mewaspadai Eberechi Eze yang juga bisa menggendong kreativitas The Gunners. Selain memaksa Arsenal menyerang dari sayap, United juga bisa mengaplikasikan satu taktik dari laga menghadapi City. Saat mengalahkan The Citizens, skema Carrick sering menciptakan situasi overload. Sederhananya, situasi ini adalah ketika United bisa menang jumlah di satu sisi dari lawan. Skema ini berkali-kali sukses memecah pressing ketat yang dijalankan Pep. Hasilnya, United berhasil menciptakan transisi cepat untuk menyerang pertahanan City. Namun skema Carrick yang berjalan mulus kontra City belum tentu akan punya persentase sukses yang sama saat melawan Arsenal. Pasalnya, The Gunners punya pertahanan yang jauh lebih disiplin dibanding City. Ditambah lini belakang Arsenal siap tampil dengan kekuatan terbaiknya untuk menjamu United. Gabriel dan William Saliba bakal menjadi ujian berat untuk para penyerang United. Sejauh ini Arsenal masih menjadi tim dengan rekor kebobolan terbaik di Liga Inggris. Gawang David Raya baru jebol sebanyak 14 kali dari 22 pertandingan. Alhasil, Carrick harus menemukan kartu as pamungkas jika skema counter-attack berhasil diredam Arsenal. Jawabannya bisa jadi adalah set piece atau skema bola mati. Di musim ini, Manchester United menduduki peringkat ketiga sebagai tim yang paling banyak mencetak gol dari situasi ini. Setan Merah sukses mengumpulkan 13 gol dari set piece. Di posisi kedua ada Leeds United dengan raihan 14 gol. Sementara di peringkat teratas sudah jelas adalah Arsenal dengan 15 gol. Duel skema set piece ini bisa jadi akan menjadi penentu pertandingan. Di pertemuan pertama, Arsenal bisa menang berkat gol Ricardo Calafiori dari sepak pojok. The Gunners juga baru saja mencetak gol dari skema ini di pertandingan kontra Inter Milan. Dari umpan corner Bukayo Saka,
Leandro Trossard berhasil melepaskan kawalan di tiang jauh, sebelum akhirnya mengirim umpan heading yang disambut oleh Gabriel Jesus. Padahal Nerazzurri sudah menggunakan taktik zonal marking untuk meredam sepak pojok tersebut. Dapatkan jaket kece anti-air yang cocok banget kamu pakai nongkrong dan motoran. Cek linknya di bawah ini. Potensi starting line up Manchester United. Setelah membedah prediksi taktik, mari kita terka-terka bagaimana line up The Red Devils di laga kontra Arsenal nanti. Melihat karakter Michael Carrick yang lebih memprioritaskan kemenangan di atas gaya main atau statistik, maka kemungkinan kita akan melihat 11 pemain yang sama kontra Arsenal. Di posisi kiper, Senne Lammens masih akan menjadi andalan. Kiper asal Belgia ini kembali meraih clean sheet setelah terakhir kali pada 27 Desember silam saat melawan Newcastle United. Selain dibutuhkan karena refleks kilatnya, Lammens juga sangat vital saat proses build up. Di derby Manchester, ia berani melepas umpan-umpan pendek untuk mengakali pressing Manchester City. Kemudian, Lammens juga bisa diandalkan untuk memotong umpan corner Arsenal yang berbahaya. Bergeser ke posisi back, Carrick diprediksi nggak akan mengubah pakem saat menghadapi City. Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martinez, dan Luke Shaw bakal menjadi pilihan utama. Duet Maguire dan Lisandro sudah berhasil mengantongi Erling Haaland. Kedua bek tengah ini saling melengkapi satu sama lain untuk meredam Viking Norwegia tersebut. Nanti Maguire dan Licha sekali lagi akan berusaha menghentikan Victor Gyökeres. Jika berhasil meredam striker asal Swedia tersebut, Maguire dan Lisandro bakal makin diakui sebagai duo penjegal. Sebelumnya Licha sudah berhasil membungkam mulut cerewet dari Paul Scholes. Sejujurnya dia boleh berkata apapun yang dia mau. Saya sudah bilang kepadanya kalau mau bicara silahkan datang langsung ke saya, ke rumah saya, kemana saja, saya tidak peduli, ujar Licha. Namun anehnya Scholes justru baper dengan komentar balasan dari bek asal Argentina tersebut. Bukannya introspeksi diri, ex-gelandang setan merah ini masih membalas sindiran Licha. Sejujurnya, kalau mau jadi emosi karena seseorang mengatakan sesuatu tentangmu, kamu tak pantas berada di klub besar, karena kamu bakal terus menerima itu selama berkarir di Man United, sindir Scholes. Beralih ke sektor gelandang, trio Casemiro, Kobbie Mainoo, dan Bruno Fernandes adalah harga mati yang tidak bisa ditawar. Ketiga pemain ini harus dipasang oleh Carrick jika United ingin menang di Emirates Stadium. Setan Merah butuh agresivitas Casemiro untuk menjegal serangan Arsenal. Sementara Mainoo vital sebagai sosok yang memberikan ketenangan saat United membangun serangan. Adapun Bruno, harusnya kami tak perlu menjelaskan panjang lebar peran kapten United tersebut. Selama Bruno bisa menciptakan peluang-peluang ajaib untuk rekan-rekannya, United punya peluang besar untuk mengalahkan Arsenal. Kemudian lini serang United bakal diisi oleh Patrick Dorgu, Bryan Mbeumo, dan Amad Diallo. Ketiga penyerang ini bisa bikin situasi chaos saat transisi counter attack. Syaratnya United harus bisa membuat banyak momen transisi agar kecepatan trio Dorgu, Mbeumo, dan Amad benar-benar maksimal. Namun jika Arsenal bermain rapat dan tidak membiarkan United mendapat counter attack, Carrick masih punya opsi lain. Benjamin Sesko dan Mateus Cunha bakal menjadi pembeda. Kedua pemain ini bisa dipilih Carrick kalau situasi pertandingan tak berjalan dengan sesuai rencana. Jersey hoki retro ini bisa kamu dapatkan cuma 70 ribuan aja. Cek link di bawah ini. Jadi untuk kalian fans United, seberapa optimis menghadapi Arsenal nanti? Sementara untuk fans The Gunners, apakah Setan Merah bisa mencuri poin penuh di Emirates atau justru pulang dengan tangan kosong?